Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khair Mubarak, NIM 171080200 188. Nah, saya dari kelompok 7 mau menjelaskan presentasi tentang user. Apa sih itu user? Nah, banyak sekali masyarakat tentang bertanya-tanya user itu apa itu. User adalah pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi. Contoh kecilnya yaitu pengguna email, pengguna internet. Nah, internet di situ internet ada pasti user pasti ada gitu. Nah, seperti ini, user adalah pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem informasi teknologi informasi saat menggunakan satu layanan. Nah, maka pengguna atau user harus memasukkan nama dari pengguna itu atau disebut dengan username. Dengan kata lain, user merupakan pengguna dari perangkat atau software. Sebenarnya pengguna atau user itu sebenarnya sama sih, harus memasukkan nama dari pengguna itu atau disebut dengan username. Nah, pada layanan dan perangkat yang terlindungi, maka pengguna juga harus memasukkan kata sandi yang bersifat rahasia. Jadi tidak boleh diketahui orang lain gitu tentang password tersebut. Setelah username dan password dimasukkan dan cocok atau oke, maka pengguna atau user dapat menggunakan perangkat atau menggunakan layanan yang disediakan. Nah, bagaimana pola pikir manusia tentang user? Nah, di sini sangat unik pola pikir manusia tentang user. Menurut saya, user adalah sistem informasi atau layanan masyarakat di mana masyarakat butuh. Pasti di situ user ada gitu loh. Ada user gitu. Di mana masyarakat butuh pasti di situ ada user. Nah, contoh dari user kecil-kecilan yaitu perangkat komputer. Nah, terus kognitif perspektif. Cognition, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan. Ini menyangkut tentang pengertian, ingatan, alasan, perhatian, kesadaran, memperoleh keahlian dan kreativitas atau ide-ide baru. Nah, di sini ide-ide baru itu selalu kita tuangkan biar tiap hari itu selalu ada ide-ide yang harus kita buat gitu. Jadi harus tetap fresh. Jadi kreativitas itu selalu ada gitu di diri kita sebagai user. Nah, human information processing, cara manusia memproses informasi, yaitu dengan ide di mana era saat ini individu bebas mentransfer informasi secara bebas dan dapat mengakses ilmu pengetahuan secara instan. Nah, di sini abad informasi adalah kelanjutan di mana era ruang angkasa yang telah berkembang dengan adanya komputerisasi tersebut. Nah,
Dengan adanya informasi memungkinkan adanya komunikasi global yang cepat gitu loh, dan membentuk jaringan untuk membentuk masyarakat modern. Nah, contoh kecil apa tuh informasi yang didapat manusia itu seperti sosial media, terus yaitu sosial media Facebook, IG, IG, terus Twitter, dan lain-lain. Banyak sekali informasi yang didapat manusia gitu. Paling kecil yaitu itu dari lingkungan yang ini apa tuh encoding. Jadi informasi dari lingkungan, kita mendapatkan informasi dari lingkungan tersebut yaitu dari tangga, teman, kerabat, saudara. Nah, comparison membandingkan dengan pengetahuan yang telah kita terima. Jadi kita harus membandingkan, misalkan ini apa tuh informasi dari si A atau si B, jadi kita bandingkan. Jadi kita nggak boleh menerima dengan apa ya, jadi kita nggak boleh langsung oke lah kita terima gitu, enggak. Jadi kita harus dengan cermat lagi lah, jadi kita harus smart tentang informasi tersebut. Nah, respon selection, memilih contoh perlu atau tidak gitu. Perlu dicatat atau tidak. Nah, di sini apa ya, respon selection perlu dicatat atau tidak. Nah, di sini informasi tersebut balik lagi ke poin 2 encoding. Untuk respon execution, bertindak atau mau diapakan. Nah, contoh kecil nih dari WhatsApp nih, kita mendapat informasi. Contohnya kalau di grup kelas, kalau misalkan kita nanya, guys, ada dosennya enggak, informasi buat dosen masuk apa tidak, biar kita tidak ke PHP gitu loh. Terkadang dosen itu jadwalnya masuk, tapi kadang-kadang itu tidak masuk gitu loh. Bukan menjelek-menjelekan dosen ya. Di situ informasi kita dapatkan kalau misalkan oh ya, ini dosanya masuk, udah di kelas. Nah, kita mau bertindak atau tidak gitu loh. Kalau bertindak, oke, kita berangkat, dan kalau tidak ya udah mager aja di rumah. Information processing and HCI. Manusia memproses informasi dengan the perceptual system, yaitu penglihatan, the motor system, yaitu gerak, the cognitive system, pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Anggar Santosa, NIM 1710802000161. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu human atau user, di mana di dalam aspek human atau user terdapat banyak aspek, yaitu memory, vision, hearing, attention, dan emotion. Di sini saya akan menjelaskan tentang memory. Human memory adalah ingatan manusia yang memiliki 3 jenis fungsi memori manusia, yaitu sensory memory berupa perhatian, atau short term working memory berupa pelatihan hingga memori manusia menjadi long term atau terbiasa. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu sensory memory, short term memory, dan long term memory?
Sensory memory adalah memori penampung informasi yang diterima oleh indera-indera kita. Seperti pertama yaitu iconic memory berupa penglihatan, kedua iconic memory berupa pendengaran, dan ketiga berupa sentuhan atau haptic memory. Iconic memory biasanya terdapat pada saat mata melihat sesuatu atau mata melihat sesuatu yang menarik. Echoic memory biasanya terdapat pada pendengaran, seperti kita mendengarkan sebuah musik atau radio. Lalu haptic memory, biasanya sensory memory ini digunakan untuk orang yang tidak mempunyai visual atau iconic memory, di mana ini digunakan untuk orang buta, dan biasanya digunakan orang buta menggunakannya untuk membaca braille, atau kita sebagai orang normal berupa sentuhan digunakan sebagai mengetahui tekstur sebuah alat, sebuah bahan atau benda. Semisal air berupa cair, teksturnya seperti apa, atau malam yang lentur atau kenyal dapat dirubah, seperti itu. Lalu short term memory. Short term memory adalah kemampuan untuk mengingat sementara atau kemampuan untuk belajar atau latihan terhadap sesuatu yang baru, yang memiliki rapid access 70 ms atau rapid dan sampai rapid decay 200 ms, yang memiliki kapasitas 7 kurang lebih 2 blok. Nah, dalam short term memory ini kita dapat melakukan pembelajaran seperti bagaimana cara menggunakan handphone, bagaimana cara berenang, bagaimana cara bersepeda. Ini biasanya masuk ke dalam short term memory. Lalu setelah melakukan short term memory, kita akan menjadi terbiasa, di mana otak kita disebut sebagai long term memory atau kebiasaan, di mana dari pelatihan tersebut ditampung ke dalam bagian long term memory, sehingga kita terbiasa melakukan sesuatu. Semisal kita sebelum berangkat kita berpamitan kepada orang tua atau mengucapkan salam ketika keluar atau masuk rumah, seperti itu. Dan semisal sebelum mandi kita harus buka baju atau celana, jadi bagaimanapun itu kita telah diajari berasal dari short term memory lalu menjadi kebiasaan di long term memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlavi, NIM 1710802000154. Di dalam humans ada beberapa elemen, yakni memory, vision, hearing, attention, dan emotion. Di sini saya akan mempresentasikan tentang vision. Vision atau tampilan. Pada vision, ada 2 tahapan vision, yakni pertama, physical reception of stimulus, kedua, processing and interception of stimulus. Lalu ada juga visual perception dan graphical coding. Physical reception of stimulus, yakni melihat secara fisik atau melihat sesuatu secara fisik. Di sini saya akan menggambarkan seperti pada sebuah gambar ini. Saya sebagai orang awam bisa melihat, ini adalah sebuah gambaran fisik dari perumahan atau tempat tinggal di salah satu tempat di luar negeri sana. Di sini ada seperti speedboat mungkin ya. Ya, seperti itulah, ada danau, ada rumah, kayak apartemen gitu. Dan selanjutnya yakni processing and interception of stimulus atau membayangkan. Saya seperti membayangkan, contohnya apa yang akan terjadi di
di masa depan, atau apa yang akan terjadi besok, atau bisa juga apa yang akan terjadi sebentar lagi. Mungkin sebentar lagi saya mendapatkan tambahan uang saku mungkin, ataupun juga semester depan saya bisa menyelesaikan sempro, contoh seperti itu. Ya, processing and interception of stimulus itu misalnya kayak apa itu? Ya, membayangkan sesuatu, suatu gambaran, apa yang namanya? Suatu gambaran yang mungkin menurut kalian akan terjadi atau cuman sebuah angan-angan. Selanjutnya, apa itu visual perception? Visual perception ialah sebuah kesimpulan dari semua informasi yang dikumpulkan oleh sel-sel organ indera alias mata dan menghasilkan sebuah arti. Misalnya kita ingin menggambar mata. Ya, ini gambarnya. Misal kita ingin menggambar mata. Oh, di mata ini ada apa saja? Ada pupil, ada alis, ada cekungan apa saja yang ada di sekitar mata. Atau bisa jadi apa namanya? Kamu bisa membayangkan atau ingin membayangkan membuat gambar mata kucing, misal. Oh, di mata kucing itu ada apa saja? Bentuknya seperti apa? Aku ingin modelnya kayak apa? Kucing itu matanya saat melihat manusia itu kayak marah atau suka atau gimana. Ini juga masuk ke visual perception ini. Oke, masuk ke visual perception ini. Atau juga, oh, aku mau menggambar apa itu namanya, gedung. Oh, di gedung ini gedung yang akan saya gambar atau saya ketik lah misal itu apa namanya, ciri-cirinya seperti apa saja. Di gedung itu ada kaca kah, ada tanamannya apa enggak, warnanya seperti apa, ya modelnya seperti itulah. Oke, atau apa lagi ya contohnya, iya, pintu atau jendela. Saya membayangkan mau menggambar sebuah pintu atau jendela. Oh, bentuk pintu atau jendela itu modelnya seperti apa ya? Bentuknya seperti apa ya? Apakah harus persegi panjang? Ataukah oval? Ataukah belah ketupat? Ya, itu juga masuk ke visual perception menurut saya. Selanjutnya, ada dua teori terhadap visual perception. Pertama, pendekatan konstruktivitas dibentuk dari representasi objek yang dilihat dan pengetahuan yang kita punya. Misal, ya seperti gambaran tadi, saya apa yang namanya? Gini aja. Di sini ada gambaran mungkin ada beberapa orang yang melihat ini berbeda. Ada yang melihat ini kelinci, ada yang melihat ini bebek, ataukah yang lain. Soalnya ini juga masuk ke pendekatan konstruktivis, yakni ya itu tadi merepresentasikan objek yang dilihat sesuai pengetahuan yang kalian punya. Contohnya di gambar ini juga. Gambar ini Anda lihat apa? Kelinci kah? Bebek kah? Atau apa? Oke. Selanjutnya, pendekatan ekologikal, yakni memandang objek dari kegunaannya. Contoh, kursi. Anda melihat kursi. Oh, kursi ini gunanya buat apa ya? Yang pasti kan ini gunanya untuk duduk. Ada juga apa namanya? Anda melihat gagang pintu. Oh, gagang pintu. Berarti saya harus membuka pintu melewati atau memakai gagang pintu tersebut.
berarti kan memandang objek dari kegunaannya. Atau juga, oh ada smartphone. Ini smartphone. Kegunaannya adalah untuk saya, browsing, bisa untuk browsing, bisa untuk foto, SMS, telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, graphical coding. Apa itu graphical coding? Graphical coding anggap saja sketsa atau gambaran awal. Dalam graphical coding, jangan menggunakan warna yang terlalu cerah, karena efektivitas pada kegiatan color coding ini menjelaskan tujuannya atau menjelaskan apa tujuan dari pembuatan tersebut. Pembuatan mungkin kayak pembuatan benda atau rambu lalu lintas. Nanti saya akan menjelaskan contohnya seperti rambu lalu lintas. Pertama, pada graphical coding ini ada segmentation atau pewarnaan. Nah, pewarnaan. Oke. Saya akan membuat rambu lalu lintas. Ini rambunya saya mau kasih warna apa? Kuning, putih, merah, hitam, atau apa? Itu seperti yakni segmentation. Selanjutnya amount of color, amount of color, maaf. Yakni jumlah warna yang akan dipakai. Misal di rambu contoh sebelah kanan atas. Di sini warna yang dipakai ada dua macam, yakni kuning dan hitam. Atau contoh gambar sebelah kanan yang bawah. Di situ ada 3 model warna. Pertama, warna putih. Kedua, warna hitam. Dan selanjutnya ada warna merah. Selanjutnya, yakni text demand atau perintah yang ditaruh pada rambu tersebut. Oke, perintah yang ditaruh pada rambu tersebut. Seperti contoh gambar di sebelah kanan atas. Oh, gambar perintah pada gambar ini, pada rambu lalu lintas ini menggambarkan bahwa jalan di depan itu berkelok-kelok. Jalan di depan itu berkelok-kelok berarti menyuruh saya untuk berhati-hati, jangan lupa aku. Jangan melaju terlalu cepat. Soalnya jalan di depan terlalu berkelok-kelok. Selanjutnya experience of user. Ya, ini tujuan untuk pengguna di jalan. Ya, penjelasannya sih sama seperti yang kanan atas. Sekarang saya pakai yang kanan bawah lah. Tujuan untuk penggunaan di jalan. Oke. Maksud tujuan yang rambu di sebelah kanan kan sudah banyak yang tahu toh. Tidak boleh belok kanan. Karena mungkin sebelah kanan jalan itu jalan satu arah. Atau kalau kita belok ke kanan itu haluan untuk berputarnya terlalu mepet atau tidak ada, berarti kan sangat berbahaya untuk pengguna jalan. Jadinya kan dilarang untuk berbelok kanan. Dan ada juga larangan-larangan lampu yang lain-lain juga, seperti jalan satu arah, latar belakangnya warna merah, terus ada strip putih kayak garis putih di tengah, berarti itu kan jalan satu arah. Jalan satu arah untuk misal ada perempatan nih. Ya, misal ada perempatan, ini aja. Misal ada perempatan, di perempatan tersebut dari arah sebelah barat ke timur. Dari arah sebelah barat ke timur itu ada
jalannya satu arah. Jalannya satu arah, jadi pakai rambu yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, terus kalau perempatan sebelah kanan jalan juga satu arah. Jadinya kan ini pakai yang rambu yang ada di sebelah kanan bawah ini. Karena soalnya satu arah, jadi dilarang belok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujizan Karim 11080200200205. Kali ini saya akan menjelaskan tentang color coding. Dalam color coding, warna berguna untuk mengelompokkan, dan warna juga membuat satu perbedaan lah untuk menandai file yang masih aktif atau tidaknya. Seperti contohnya di dalam gambar ini, file yang aktif itu, file yang masih aktif itu berwarna biru, dan kalau tidak itu biasanya berwarna abu-abu atau yang lain itu. Contohnya lagi di dalam color coding itu sebagai pembeda atau mengelompokkan ya. Ketika melakukan suatu coding, kalau warnanya misalnya hitam semua dan backgroundnya putih itu bisa-bisa kayak bingung gitu dan terlalu monoton. Fungsinya pembedanya itu kayak misal headnya warnanya hijau, bodinya warnanya kuning. Ketika buat melakukan kesalahan di salah satu area tersebut, kita tidak akan menyampur lah ibaratnya itu dari head ke body nanti itu, seperti itu. Untuk color pollution ya, warna digunakan membedakan, tapi jangan sampai terlalu banyak sehingga membingungkan. Contohnya membingungkan seperti ini, kata-kata yang ini ya, itu ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru dan lainnya. Nah, di sini terlalu banyak permainan warna sehingga dari orange ke kuning tuh kayak melakukan gradasi gitu. Sama backgroundnya juga nggak kontras, jadi tidak bisa dibaca. Biasanya itu color pollution ini diterapkan kayak kita membuat akun email atau game dan lain-lainnya itu, ketika melakukan memasukkan password, ketika password kita terlalu singkat dan simple, itu maka biasanya lemah kan ya, identik dengan warna orange. Kalau passwordnya itu lumayan agak rumit lah ibaratnya, itu warnanya sedang kan ya, biasanya hijau. Nah, kalau passwordnya itu banyak memainkan perpaduan antara huruf, angka, dan simbol, biasanya itu dia kuat banget dan warnanya itu kebanyakan pakai yang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujizan Karim, NIM 1710802002005. Kali ini saya akan menjelaskan tentang human atau user. Di dalam user tersebut terdapat 5 aspek, yaitu emotion, memory, vision, hearing, dan attention. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hearing. Hearing. Di dalam hearing bisa memberikan informasi mengenai lingkungan sekitar, bahkan secara fisik. Contohnya kita ambil search engine seperti Google, Yahoo, dan Bing. Nah, di situ kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan dengan cara mencarinya, melakukan kata kunci, memasukkan kata kuncinya, lalu mencarinya. Nah, di situ kan muncul juga kan ya. Bisa juga mulai Google Assistant, seperti kita akan menanyakan cuaca hari ini, otomatis Google Assistant akan memberitahu dan dia akan menunjukkan hasil dari yang kita berikan tadi, seperti cuaca hari ini cerah atau tidaknya, suhunya kisaran berapa, disarankan untuk membawa payung atau tidak ketika kita bepergian, seperti itu. Selanjutnya, focusing attention. Dalam focusing attention, manusia mampu memfokuskan perhatian pada suatu event meskipun banyak hal lain di dalam lingkungan kita. Seperti contoh,
ketika kita di mengumpul sama teman-teman dan teman-teman itu kayak asik gitu, tapi kita itu tidak mau kita menghiraukan mereka dengan kita melakukan main smartphone atau main game, melihat TV dan sebagainya. Fokus kita itu tertuju pada satu hal yang kita inginkan, seperti itu tadi, nonton TV. Ketika teman-teman kita mengumpul itu mengajak main ya, kita nonton TV, main HP dan game tersebut. Yang selanjutnya, divided attention. Dalam divided attention, manusia dapat juga membagi perhatian dalam waktu yang bersamaan, seperti kita nyetir mobil dengan berbicara. Itu ya biasanya orang-orang nyetir mobil dengan bicara itu biar dia nggak ngantuk ya ketika menyetir mobil tersebut. Dan ketika kita menggambar sambil mendengar musik itu juga termasuk dalam divided attention juga. Kenapa? Karena banyakkan orang ketika mereka melakukan gambar tersebut ya sambil mendengarkan musik, membuat mereka emosinya itu semakin keluar dan buat mereka semakin fokus, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakam Milaki Mukmin, NIM 1710802002227 dari kelompok 7 yang mempresentasikan tentang user. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manusia dapat juga membagi perhatian pada waktu yang bersamaan. Dalam manusia dapat juga membagi perhatian pada waktu yang bersamaan, biasa melakukan strukturisasi informasi sehingga mudah sistem navigasinya. Seperti informasi yang disajikan jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit karena dapat membingungkan. Lakukan pengelompokan dan pengurutan sehingga informasi mudah diikuti. Dan gunakan teknik lain agar lebih mendapat perhatian. Contohnya, anak panah, kemudian warna, lalu suara peringatan. Kemudian automatic processing. Di automatic cognitive process cepat memerlukan sedikit perhatian sehingga tidak mengganggu kegiatan yang lain dan dapat dilakukan secara otomatis. Pada automatic processing sendiri terdapat tiga nilai dasar. Yang pertama, terjadi tanpa disadari. Yang kedua, terjadi dalam rutinitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tidak perlu banyak berpikir. Contohnya seperti membaca, menulis, kemudian mengendarai sepeda, dan menggunakan baju. Saat kita memakai baju, itu kita tidak menyadari, karena itu sudah menjadi bagian dalam rutinitas sehari-hari. Dan
Tidak perlu banyak berpikir untuk kita menggunakan baju tersebut. Lalu di slide selanjutnya terdapat emotion atau emosi. Dari beberapa teori tentang emosi, emosi adalah respon psikologi kita terhadap suatu keadaan yang melibatkan respon kognitif dan respon fisik pada suatu keadaan. Seperti halnya pada respon positif. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Dan untuk yang negatif, pemikiran tersebut yang sangat terbatas, sehingga kita dapat merasakan dan dapat merasakan akan adanya stres. Dan relax itu kita rasakan di saat kita mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Pada emotion terhadap desain interface, itu tampilan yang menyenangkan dan penghargaan terhadap suatu interface akan meningkatkan positif affect. Lalu designing meaningful command names. Dalam designing meaningful command names ada trend, nama, dan petunjuk umum, di mana trend pemberian nama yang abstrak dan susah dimengerti. Nama dipilih untuk efisiensinya. Petunjuk umum berdasarkan konteks, kultur, dan karakteristik user. Contohnya, pada kultur, setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda dan cara bicara yang mungkin
tidak semua orang itu sama. Seperti halnya saat orang Indonesia bertemu dengan orang Thailand. Di situ kita dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki karakteristik masing-masing. Lalu designing meaningful icon. Dalam designing meaningful icon atau icon classification terdiri dari resemblance icon. Resemblance icon terdapat analog image atau mudah dimengerti dan mendekati referen yang sesungguhnya. Kemudian pada designing meaningful icon terdapat exemplar icon, yaitu typical example. Lalu symbol icon, yaitu symbol icon sendiri terdapat higher level of abstraction, arbitrary icon. Terdapat association has to be learned. Seperti halnya tempat usaha barbershop. Tempat usaha barbershop sendiri itu terdapat tanda di depan usaha barbershop itu dengan menggunakan logo atau icon yang untuk memberitahu kepada orang lain bahwa tempat itu adalah tempat potong rambut atau barbershop. Logo sendiri untuk menarik para konsumen. Karena di desain meaningful icon itu terdapat analog image atau mudah dimengerti dan mendekati referen yang sesungguhnya. Kemudian di slide terakhir terdapat icon examples. Dalam icon examples ada resemble icon example, kemudian exemplar icon example.
lalu symbolic icon example dan arbitrary icon example. Contohnya pada icon example di sini saya mengambil contoh icon dari kamar mandi yang sering kita jumpai di mal-mal atau di pom bensin. Kamar mandi tersebut pada pintu masuk itu terdapat icon atau logo atau penunjuk. Jika kamar mandi laki-laki, maka pintu masuk di dalam kamar mandi tersebut terdapat icon laki-laki dan tulisan men. Begitu sebaliknya untuk perempuan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.